Teman-teman medis nih, penyelamat bangsa. Aku di sini bawa ambulans, kita siap medis. Banyak netizen yang curiga dari sepatunya. Dia pakai Adidas T-Rex yang harganya jutaan rupiah. Ojol macam apa yang bentukannya kayak gini? Saat masyarakat meluapkan kemarahan di luar gedung DPR dan ada rakyat yang terlindas oleh mobil aparat, kalian asik jalan. Kepatrian dari komisi. Jadi semua ini kerjaan kelompok yang harusnya bisa sangat diselesaikan, tiada. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Sweety, di balik panasnya demonstrasi panjang dari tanggal 25 Agustus hingga awal bulan September ini, ada kisah dan peran orang-orang baik yang mendorong terjadinya demo DPR ini berjalan kondusif, bahkan berujung titik terang. DPR meminta maaf, bahkan berjanji mengevaluasi tunjangan DPR. Nah, siapakah orang-orang baik yang berperan penting tapi sepi disebut di balik demo DPR ini? Tapi sebelumnya, yuk like, subscribe, dan komentar. Karena like itu gratis, subscribe itu gratis, komentar juga gratis. Yuk check it out. Hai Sweety, selamat datang di channel Blue Hour, sebuah channel yang mengupas kisah peristiwa dan video seru tentang bagaimana sebuah sweet revenge itu nyata bisa terjadi di tengah kita. Percaya nggak percaya? Yuk check it out. Kebaikan tim medis setia menolong meski meringis. Sweety, tanpa sorotan dan tanpa banyak yang memvideokan, sadarkah kalian jika dibalik aksi demo panjang yang menuntut perubahan dari akhir Agustus sampai awal September yang terjadi, ada banyak orang-orang baik tak berseragam tapi menjadi tim medis yang juga ikut menyumbang peran penting. Meski tidak berada di garda terdepan, tapi para tim medis ini selalu siap siaga di barisan belakang para demonstran, mengobati para demonstran ketika diberondong gas air mata. Tanpa takut luka dan ikut diserang, mereka menjaga adik-adik pelajar, mahasiswa, hingga para pengemudi ojek online yang diserang gas air mata hingga sesat dan merasakan sakit luar biasa di bagian mata dan saluran pernapasan. Teman-teman medis nih, penyelamat bangsa. Tuh enak banget, jadi enak, jadi nggak perih. Penyelamat. Padahal infus itu mahal loh harganya. Tapi tanpa peduli uang dan keselamatannya sendiri, para tim medis ini bergerak gercep menolong para demonstran dengan semua perlengkapan medis yang bisa mereka berikan. Jika Bupati Cianjur yang sekaligus seorang dokter sampai terjun ke ruang gawat darurat yang mendadak full. Udah dibilas pakai NaCl. Belum matanya. Udah dibilas belum? Maka tak sedikit artis seperti Zaskia Adiameka sampai Selin Evangelista pun menjadi tim medis dadakan yang turun langsung ke jalan demi menolong para demonstran yang menyuarakan tuntutan rakyat. Utang sekarang di titik sana ada titik lagi pecah, lagi siaga banget. Terus aku di sini bawa ambulans, kita siap medis. Ada air putih yang kita bawa, ada tim dokter juga. Nah terus kita lagi nunggu nih karena lagi banyak korban di sini. Tapi sayangnya orang-orang baik ini, aksi kebaikan tim medis ini sering dibalas dengan aksi kekerasan oleh pihak aparat.
Aksi warga jaga warga. Ya, orang baik memang ada di mana-mana membantu rakyat Indonesia. Buktinya ketika demonstrasi massa di depan gedung DPR di berbagai daerah mulai memakan banyak korban pasca meninggalnya Afan Kurniawan, mulai muncul pula aksi warga jaga warga. Karena di tengah aksi demo dan kericuhan, tak sedikit ada oknum-oknum yang berusaha menunggangi massa agar ricuh, memancing kerusuhan berbau sara, apalagi melakukan intimidasi. Dan hebatnya, alih-alih terpancing, warga pun bahu-membahu melakukan aksi saling kompak menjaga. Tak heran, meski rumah mereka beresiko rusak terdampak kericuhan, tapi warga yang tinggal di seputar gedung DPR sama sekali nggak protes. Mereka justru bersatu melindungi serta menolong anak-anak pelajar yang lari dari kejaran polisi dan terluka. Bahkan sampai ketua RT pun mendirikan dapur konsumsi dadakan untuk membantu para demonstran. Tak hanya di kawasan gedung DPR saja yang rawan, bahkan ketika Salsa Erwina Huta Galung, sang penantang Ahmad Saroni terkena intimidasi sampai ke tingkat keluarganya, warga Pamulang Jawa Barat kompak bersatu padu menjaga rumah keluarga Salsa. Teman-teman, kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju. Aku sudah juga mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Katanya tuh si timnya si DPR ini ngedoxing, ngebuka semua info pribadi, terus ngarahin timnya buat datengin ke rumah keluarganya di Pamulang. Tahu? Keren ya! Gue udah dari Instagramnya si Kak Salsa. Nih satu warga Pamulang menjaga rumah keluarganya Kak Salsa. Gila, keren banget. Disinilah gue suka dengan kesulitan kita warga Indonesia, bro. Indonesia. Maju lu. Sampai sesukuritinya warganya, masyarakatnya menjaga rumah keluarganya Kak Salsa di Pamulang. Pamulang, I love you. Apakah mereka dibayar? Oh, tentu tidak. Di ranah sosmed, lain lagi ceritanya. Orang-orang baik yang aktif di ranah sosial media kompak saling menyebar info agar membuat masyarakat tidak bingung dan panik, tapi fokus pada tujuan asal. Seperti aksi netizen yang rajin memantau video oknum-oknum yang diduga melakukan aksi pembakaran fasilitas umum untuk memancing kerusuhan, hingga mengklarifikasi kabar hoaks di sosial media. Surakarta mengabarkan 2 September 2025. Ano info apa? Rano info apa? Wes pokoknya tenang-tenang kabeh ya. Damai. Di Surakarta iki posisine panas terang benderang. Lho to, ora enek udan. Nah, pokoknya damai kabeh. Aman. Yo paling gur apa jenenge tah kampus do daring tok. Inilah bukti bahwa di masa demonstrasi ini, kita lagi diadu domba. Barang bukti 1. Pada saat gedung Geraha di Surabaya dibakar, ada orang yang menyerupai ojol tapi mencurigakan. Coba lihat deh foto ini. Ada yang aneh gak menurut kalian? Mukanya full ditutupin pakai topeng sehingga nggak bisa dilacak. Banyak netizen yang curiga dari sepatunya. Dia pakai Adidas T-Rex yang harganya jutaan rupiah. Ojol macam apa yang bentukannya kayak gini? Ini ojol apa penyusup? Barang bukti kedua. Kemarin server optik di Karet Semanggi dibakar. Server optik yang gunanya buat internetan. Menurut akal sehat kalian deh, di saat sekarang kita lagi butuh nyebar info dengan cepat lewat internet, logis nggak kita bakar server buat internetan? Jadi udah tahu kan sekarang kenapa Unisba dan juga Unpas dikepung padahal lagi nggak ada kerusuhan? Karena provokator di mana-mana. Justru mereka lah yang bikin kerusuhan terjadi di mana-mana. Jadi yuk jaga sama warga, jangan sampai terhasut. Ingat kita menuntut ke siapa sebenarnya. Sedangkan influencer seperti Jerome Pauline pun membongkar usaha-usaha pengalihan isu dan penutupan fakta lewat buzzer. Tak main-main, influencer seperti Jerome bahkan ditawari uang 150 juta rupiah per posting untuk menjadi bagian dari buzzer yang berfungsi untuk membuat bingung masyarakat sehingga berpotensi membalik demonstrasi yang dilakukan secara murni jadi dibenci aksinya oleh massa. Tapi yang bikin gue sebel, Jerome 150, gue cuma 80. Tapi bukan di situ sih yang gue pengen sampein. Berarti mereka sudah ketar-ketir. Lanjutkan perjuangan kita guys. Dan buat teman-teman gue, pilih posisi lu di mata Tuhan bersama rakyat dengan yang benar. Please banget. Dan fokus jangan sampai terpecah belah. Ingat,
pasti akan ada isu-isu tentang ras, agama, suku-suku. Kita tetap fokus sama tujuan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Dan ketika dunia menyaksikan betapa rakyat Indonesia tetap berani dan bersatu teguh berdemonstrasi menjebol angkuhnya gedung DPR, bukan hanya sederet orang baik dari Indonesia yang melakukan aksi berbagi, baik dari segi konsumsi, tenaga, hingga medis. Seluruh mata dunia pun ikut bergetar bersimpati dengan perjuangan dan penderitaan rakyat Indonesia melawan korupsi. Salah satu warga Thailand yang bernama Yami pun menggagas ide untuk menolong Indonesia dengan memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menjajal memesan makanan lewat aplikasi online di Thailand dan mengirimnya untuk para pengemudi ojek online di Indonesia. Maklum, berhari-hari mengguncang gedung DPR dengan demo, banyak para pengemudi ojol jadi mendadak sepi orderan. Tapi berkat aksi simpati yang digagas oleh Yami itulah, kebaikan menyebar dari Thailand ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina yang ramai-ramai melakukan aksi kebaikan serupa, membuat rakyat Indonesia jadi terharu dan menggetarkan baper haru berjamaah secara global. Buat kalian yang ada di daerah kota-kota lain, gimana orderannya hari ini? Semoga ada lah orderan. Tapi kalau saya pribadi belum ada sama sekali sampai sekarang di jam 6:30. Inisiatif itu tuh muncul dari akun ini nih guys, yang bikin gerakan ini untuk membantu para ojol di Indonesia. Thank you brother and sister, Malaysian, Singapore, and Thailand, etc. Kita pun faham juga macam mana situasi diorang dekat sana. Ada rusuhan, kedai-kedai pun mesti banyak tutup. Dalam banyak orang yang buat rusuhan, mesti ada yang betul-betul mencari rezeki menggunakan Grab ni. So dia ni ajar cara dia, kita order makanan tu, lepas tu kita DM driver tu cakap jap, tak payah hantar, ambil saja makanan yang kita order tu. Dan walaupun try memang dapat, pilihan makanan dia memang beli orang tengok ya. So ini order one, buat apa yang buat orang rasa macam terharu, rasa macam sedih, tengok cara dia reply. Sampai 3 kali dia cakap terima kasih tengok. Apapun kita doakan yang baik-baik sahaja untuk diorang dekat sana. Stay safe, justice for Afan. Anggota DPR kabur ke luar negeri, orang baik di seluruh dunia bergerak membantu Indonesia. Ironis, di tengah kondisi Indonesia lagi serius-seriusnya diguncang demonstrasi yang sampai memakan korban nyawa, jajaran anggota DPR yang diharapkan menemui rakyat untuk bisa meredam situasi yang panas, justru beramai-ramai kabur dalam tanda kutip dengan berbagai macam bentuknya, seperti kunker, kunjungan kerja ke luar negeri. Ya, rupanya nggak cuma Ahmad Saroni yang memicu sakit hati publik itu diburu netizen karena terlihat melakukan serangkaian perjalanan ke luar negeri. Setelah dari Singapura, Ahmad Saroni sempat terciduk berada dalam penerbangan menuju Frankfurt, Jerman yang sontak saja membuat jajaran WNI yang memang selalu ada tersebar di mana-mana di sudut belahan dunia ini ramai mengutas tagar Finding Sahroni agar diburu keberadaannya dimanapun dan kemanapun dia pergi. Sumpah drama Sahroni ini seru banget. Jadi kan dia kabarnya kabur ke Eropa dan ketemu sama netizen Indonesia di pesawat dan difotoin. Gara-gara hal itu masyarakat Indonesia yang ada di Eropa buat video kayak gini anjir. Jadi si abang ini nunjukin fotonya Sahroni ke orang-orang yang ada di Eropa, sampai ada posternya Finding Sahroni di Eropa anjir. Masyarakat pun semakin dibuat marah ketika di tengah kondisi Jakarta yang semakin memanas, sederet anggota DPR justru keciduk pelesiran sampai ikut maraton ke negeri Australia dengan atas nama kunker kunjungan kerja, yang isi agenda aktivitas setiap harinya hanya melakukan aksi jalan-jalan di sejumlah spot wisata Australia, lengkap dengan fasilitas serba mewah seperti menginap di hotel bintang 5. Kunjungan kerja kok serba enak-enak. Agenda rapat kek, kunjungan kerja nyata di lapangan kek, belusukan kek warga diaspora di sana. Nggak ada tuh yang namanya agenda beginian. Nggak habis pikir. Komisi 6 jalan-jalan, rakyat masih marah di luar. Kalian mau naikin anggaran, yang penting transparansinya keluarin. Masa keluarga jalan-jalan yang bayarin duit rakyat? Aduh, kok ini ya teman-teman, gue keluarin jadwal mereka di Australia. Jadi kali ini mereka jalan-jalan dari tanggal 26 Agustus
dan baru kembali 1 September. Di saat masyarakat meluapkan kemarahan di luar gedung DPR dan ada rakyat yang terlindas oleh mobil aparat, kalian asik jalan-jalan. Eka Patria dari Komisi 6. Ada, wajar kalau WNI yang berhasil memergoki para anggota dewan tersebut berkeliaran di sejumlah spot jalan di Australia, langsung menegur mereka. Untung para WNI, diaspora, dan mahasiswa Indonesia itu masih baik loh, nggak pakai aksi kekerasan, cuma ngasih teguran sopan buat para anggota dewan. Tapi kecewanya itu loh, kan bikin emosi kan ya. Yang bayar pajak kita ke uangnya cuman buat mewah-mewahan para anggota DPR yang bahkan nggak peduli warganya ada yang meninggal pas demo DPR di Indonesia. Wajar kalau dalam hitungan jam setelah dibikin emosi sama aksi anggota DPR kunker di Australia, ribuan warga diaspora Indonesia yang ada di luar negeri yang semula pasif langsung kompak serentak melakukan aksi di berbagai negara. Para diaspora WNI yang berada di Australia, Jerman, hingga New York, Amerika Serikat kompak melakukan aksi damai, membantu aksi demo yang ada di Indonesia, mendorong satu suara mewujudkan tuntutan 17+8 yang ramai diserukan oleh para demonstran di Indonesia. Hebatnya, berkat dukungan orang-orang baik yang sudah bergerak tanpa pamrih sejak awal demo DPR pada tanggal 25 Agustus inilah sebuah titik terang manis berkuncup. Jajaran anggota DPR yang tadinya pada bersembunyi akhirnya membuka pagar dan mempersilahkan para mahasiswa dan segenap tokoh serta wakil masyarakat yang berdemo untuk menyampaikan tuntutan mereka. Daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momentum minggunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, bapak-bapak, ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Ya, walaupun Puan Maharani si ketua DPR nggak ikut muncul sih, tapi setidaknya ada kemajuan. 400 mahasiswa dari BEM Kema Universitas Pajajaran sudah mulai memadati depan gedung DPR Senayan Jakarta sejak pukul 1 siang tadi. Dan saudara, hari ini Jumat 5 September 2025 menjadi batas terakhir bagi pemerintah untuk memenuhi 17+8 tuntutan rakyat yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil. UU Pilkada, MK bilang nggak boleh, malam itu DPR bilang apa? Waduh, boleh nih. Kok mereka bisa ya kerja secepat itu dalam satu malam? Mereka bisa ya kerja secepat itu untuk RUU Pilkada. Tapi untuk ini responnya itu lama sekali. Kalau mereka bilang itu tuntutannya kebanyakan 17, it's bullshit. 17 tuntutan ini yang jangka pendek itu udah dibagi 2/3 per institusi. Ada yang ke DPR, ada yang ke polisi, ada yang ke TNI, ada yang ke presiden. Jadi sebenarnya ini kerjaan kelompok yang harusnya bisa sangat diselesaikan, iya nggak? DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. Daya listrik, dan B. Jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufi Dasko Ahmad,
Tapi jika permintaan maaf dan janji saja tak cukup, mari kita semua kawal semua tuntutan para mahasiswa dan segenap lapisan yang mewakili rakyat Indonesia sampai benar-benar terwujud. Ingat, kita rakyat ini seringkali tertipu manuver demi manuver DPR yang sering tiba-tiba mengesahkan undang-undang hasil rapat diam-diam. Lidah tak bertulang, jangan kendor meski tuntutan kita sudah diterima oleh DPR. Kawal terus sampai suara rakyat yang kita perjuangkan benar-benar terwujud dan menang. Nah sweetie, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like dan subscribe. Nantikan kisah-kisah Sweet Revenge selanjutnya di channel Blue Hour setiap hari Kamis dan Jumat. Dadah. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri.